wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amaria, NIM 2104011117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mardatilah dengan NIM 2104011098. Assalamualaikum, nama saya Ratu Makiah dengan NIM 2104011122. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Berdasarkan tarif integrasinya, unsur serapan itu ada yang sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapannya maupun penulisannya. Dan ada pula yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut ini hal-hal yang berhubungan dengan kaidah penyerapan. 1. Penyerapan secara alamiah, yaitu kata-kata asing diserap ke dalam bahasa Indonesia yang lazim dieja dan dilafalkan dalam bahasa Indonesia, tidak mengalami perubahan. 2. Penyerapan seperti bentuk asal. Unsur asing yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan lafal bahasa asalnya, yaitu bahasa asing. Jadi pengucapan kata tersebut masih seperti bentuk asalnya. Penyerapan seperti ini tidak terlalu banyak ditemukan dalam bahasa Indonesia. 3. Penyerapan dengan terjemahan. Penyerapan unsur-unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui penerjemahan kata asing tersebut. Penerjemahan ini dilakukan dengan cara memilih kata asing kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, penyerapan dengan perubahannya. Unsur-unsur bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia ada yang penulisan dan pelafalannya disesuaikan dengan sistem ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Dengan demikian, bentuk asalnya akan mengalami perubahan setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penyerapan ini, diusahakan agar ejaan dan lafal asing hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. 5. Penyerapan akhiran asing. Dalam bahasa Indonesia juga mengambil akhiran asing sebagai unsur serapan. Akhiran asing itu juga disesuaikan dengan akidah yang ada dalam bahasa Indonesia. Ketentuan itu telah diatur dalam kaidah ejaan yang disempurnakan. Akhiran asing itu ada yang diserap sebagai bagian kata yang telah utuh, seperti kata standarisasi di samping kata standar, kata implementasi di samping kata implement, kata objektif di samping kata objek. Akhiran-akhiran itu antara lain akhiran is, isma, al, ik, ika, wan, wati, lok, tas, dan ur. Contohnya, wati sama dengan peraga tambah wati jadi peragawati. 6. Unsur serapan diberi imbuhan bahasa Indonesia. Unsur serapan yang sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dapat diberi imbuhan dalam bahasa Indonesia. Pemberian imbuhan pada unsur serapan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu proses pengimbuhannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia atau proses pengimbuhannya tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Apabila unsur serapan itu sudah dirasakan seperti bahasa Indonesia, jika unsur serapan itu masih dirasakan seperti bahasa asing, proses pengimbuhannya boleh tidak mengikuti aturan atau kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, bentuk kata asal kontak diberi imbuhan menjadi mengkontak, opnem diberi imbuhan di opnem, kritik diberi imbuhan mengkritik. Pemakaian tanda baca. Penggunaan tanda baca sangat dituntut dalam sebuah penulisan ejaan, khususnya penulisan karya ilmiah yang harus mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI yang akan diuraikan sebagai berikut. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf di dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar.
Kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur di dalam suatu pemerincian atau pembagian. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 4. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 5. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti baris. 6. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda seru. Tanda seru dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Tanda penyimpang atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu, ditulis orang lain.